Oke, terima kasih atas izinnya Bu Ana. Jadi pada hari ini kita tuh akan menjelajahi Museum Lampung. Tapi kita nggak akan langsung ke sana, kita nggak akan bepergian jauh ke sana. Kita akan menjelajahi museum itu melalui proyektor yang sudah disediakan di sini. Nah, sebelumnya kalian ada nggak yang pernah main Roblox? Pernah. Nah, sistem dari game dari museum ini itu seperti Roblox. Pertama kita masuk dulu. Kira-kira siapa yang namanya yang mau dipakai di kelas ini? Siapa? Berkali-kali. Kita pakainya dulu ya. Lalu kita masuk kelas 4. Nah, nanti ini linknya bisa kalian gunakan di rumah juga melalui HP kalian. Nanti Bapak kirim di grup kelas ya. Ya, Pak. Oke, jadi hari ini kan kita mau menjelajahi Museum Lampung melalui proyektor ini ya. Nah, sebelum kita masuk museum itu kan ada metodologinya. Kira-kira siapa yang namanya mau dipakai untuk karakter ini? Oke, Nur. Oke, nanti setelah masuk ada karakter namanya Nur. Nah, di museum itu ada beberapa hal, ada keberagaman budaya Lampung isinya. Mari kita cek satu-satu. Yang pertama itu ada gamelan paking. Apa sih gamelan paking itu? Gamelan adalah alat musik pukul khas dari susunan bambu yang suaranya cetik-cetik gitu ya. Nah, asal usulnya sendiri itu sudah dimainkan sejak beberapa ribuan tahun lalu oleh orang-orang di pegunungan untuk mencari ketenangan bersama alam yang sejuk. Asal daerahnya itu berasal dari pegunungan indah di sekitar di Lampung Barat sana, asalnya dari gamelan paking ini. Nah, fun fact-nya cara mainnya itu seperti menabuh xylophone, tapi bahannya dari bambu, bukan besi. Bikin hati adem dan kalau didengarkan. Anak penasaran nggak bunyinya di mana? Kasih tahu dulu. Udah dengar ya? Bagus nggak suaranya? Oke, nah itu adalah salah satu keberagaman budaya di daerah Lampung ini. Kita jelajah ke keberagaman selanjutnya, yaitu ada makanan khas Lampung ataupun kuliner khas Lampung. Apa? Ya, kalian udah pernah coba semuanya ya. Makanan tradisional khas Lampung yaitu seruit, sambal, durian, tempoyak, dan keripik pisang biasanya kalau orang khas Lampung itu. Nah, asal usulnya sendiri adalah orang Lampung punya tradisi kuno yang bernama nyeruit, artinya berkumpul untuk makan besar. Seruit bersama-sama agar rasa rukun dan kekeluargaan itu semakin erat. Itu sering dilakukan dari zaman dahulu orang Lampung. Asal daerahnya sendiri sebenarnya berasal dari kebiasaan seru, nelayan sungai, tulang bawang dan petani dari pedesaan. Nah, fun fact-nya tempoyak itu terbuat dari daging buah durian asli yang difermentasi ataupun dikasih jamur yang baik gitu ya, jamur baik buat jamur jahat, yang rasanya pedas dan rasa manis. Kalian pernah coba nggak ini? Pernah. Tahu ya rasanya tempoyak itu kayak mana? Tahu. Oke, kita lanjut ke keberagaman budaya Lampung selanjutnya. Di sini ada apa nih? Ada pakaian adat Lampung. Nah, pakaian kan pasti kalian pernah lihat kan ya di acara-acara Lampung itu, acara pernikahan ataupun acara gawi gitu ya. Pakaian itu terdiri dari siger, pertama kain lapis dan perhiasan-perhiasan lainnya. Nah, nanti akan ada materi selanjutnya mengenai komponen-komponen ataupun elemen-elemen yang ada di pakaian Lampung ini. Asal usulnya pakaian adat itu sudah dipakai sejak zaman kerajaan kuno di Lampung. Biasanya hanya dipakai saat acara pernikahan atau acara-acara adat yang penting. Berasal dari
Saibatin punya 9 lekukan. Ini adalah perbedaan dari siger Saibatin dan siger Pepadu. Dari jumlah lekukan yang ada di sigernya. Oke, kita lanjut ke keberagaman budaya Lampung selanjutnya, yaitu ada tari adat Lampung, tari Sigel Pemuten. Tari sembah adalah tarian yang wajib ada untuk menyambut tamu-tamu penting yang berkunjung ke daerah-daerah Lampung. Asal usulnya sendiri, tarian ini adalah tarian tanda rasa hormat dan keramahan dari tuan rumah kita sebagai orang Lampung lewat tarian, agar orang Lampung ini menyambut siapa saja sebagai keluarga gitu. Ini menunjukkan betapa rendah hatinya orang Lampung itu dalam menyambut tamu-tamu yang datang berkunjung ke daerah Lampung. Tarian ini berasal dari gabungan, tarian ini adalah gabungan indah dari budaya Pepadu dan pesisir Saibatin. Fun fact-nya, penari yang di depan biasanya membawa mangkok emas bernama tepak. Isinya daun sirih untuk diberikan kepada tamu kehormatan. Penasaran bagaimana tarian Sigel Pemuten? Kita lihat sebentar cuplikan tarian adat Lampung. Cara gerakinya pakai tanda panahnya ya. Ya sih bisa. Kan bisa. Dekatin ke budaya Lampungnya, lalu klik untuk melihat informasinya kejauhan. Bisa ke kiri. Nah, ini adalah rumah adat Lampung atau Ruo Sesat. Nah, Ruo Sesat adalah rumah panggung tempat warga berkumpul. Ini bukan rumah tempat tinggal biasa. Asal usulnya, dulu rumah ini dipakai para ketua adat untuk berdiskusi dan membuat aturan warga. Jadi tempatnya harus luas karena untuk kumpul-kumpul para ketua-ketua adat di daerah itu. Asal daerahnya, model rumah ini banyak ditemukan di daerah dataran tinggi Pepadu Lampung. Fun fact-nya, bangunan ini sengaja pakai tiang yang tinggi supaya aman dari banjir dan agar tidak diserang oleh hewan-hewan buas di zaman dulu. Karena di zaman dulu Lampung ini tidak seperti perkotaan ini sekarang ya. Zaman dulu Lampung itu masih hutan-hutan semua. Jadi untuk menghindari hewan-hewan buas, mereka tuh meninggikan rumah-rumah yang mereka buat. Oke, terima kasih Mbak Nur. Bisa duduk kembali. Ke budaya selanjutnya ada apa ini? Ada bahasa aksara Lampung. Lampung ini memiliki aksaranya sendiri ya, seperti aksara Jawa dan suku-suku lainnya, di mana orang Lampung itu punya huruf unik bersendiri bernama aksara Kagama ini. Cara nulisnya dari kiri ke kanan. Asal usulnya zaman dulu nenek moyang suka menulis pesan, cerita dan tebak-tebakan pantun yang menggunakan aksara Kagama ini di atas kulit kayu yang tebal, karena dulu itu belum ada kertas seperti sekarang itu dulu. Jadi zaman dulu itu belajar dan menulis itu menggunakan kulit kayu yang belum diolah. Asal daerah sendiri banyak dituturkan oleh warga lokal dari daerah Lampung tengah ke selatan. Fun fact-nya, keren banget, tidak semua provinsi di Indonesia punya tulisan hurufnya masing-masing. Dan Lampung ini menjadi sangat istimewa karena mempunyai hurufnya
anak-anak bisa paham apa aja sih aksara dari aksara lambung ini. Mau nyanyi bareng-bareng? Mau. Di depan udah ada ya, kalau kalian bisa lihat. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ibu kan harus bantu berdiri. Kita mulai ya. 1. Selanjutnya keberagaman budaya Lampungnya adalah senjata khas Lampung ataupun kita kenal badik Lampung. Senjata ini berbentuk pisau atau parang kecil yang biasa dibawa dengan cara diselipkan di pinggang. Asal usulnya di zaman Satria dulu ini dipakai untuk menjaga diri. Seorang pahlawan keluarga harus tangguh melindungi menggunakan badik. Asal daerah budaya itu turun-temurun dari pencampuran budaya pesisir kerajaan Nusantara kita. Fun fact-nya, sekarang pisau badik ini tidak lagi untuk berperang, bertempur, tapi hanya dipakai oleh sang pengantin pria untuk jadi hiasan baju adat yang gagah. Jadi itu adalah salah satu keberagaman budaya Lampung, yaitu senjata Lampung. Nah, kita sudah berkeliling ke museum ini melalui proyektor. Ada beberapa macam keberagaman di budaya Lampung ini, mulai dari tadi alat musik sampai ke senjata. Jadi kita cukupkan sesi untuk berkeliling di museum ini. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya kepada Ibu Rizky, dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Bintang atas pemaparannya. Tadi kita ada pelajaran apa aja tadi? Ada alat musik ya, lalu ada apa lagi tadi? Pakaian. Masih. Semangat ya, tetap semangat.
Semuanya semua. Untuk mempelajari ini masing-masing. Jadi kalian itu pegang satu-satu. Ini yang mana? Enggak, kamu satu ini kan pas. Satu orang satu materi. Enggak, sama oke. Semua anggota kelompok. Jadi setiap anggota itu bertanggung jawab atas materi yang dia pelajari ya. Nanti kita bakal ada soalnya terkait materi-materi ini. Paham? Ya Bu. Ibu mulai ya timernya ya. 1, 2, 3. Bacain ya 5 menit waktunya. Jadi nanti kalian tuh ada KPD yang dimana nanti materinya ada berkaitan di sini. Ya Bu. Semua jawaban dari KPD kita tuh ada di materi di materi yang sudah buat. Nah, ada apa aja itu? Ada tariannya, nama-namanya, nama-nama rumah adatnya ada apa aja, nama makanannya ada apa aja, pakaiannya juga ada apa aja, ciri-cirinya. Ini apa? Ya, rasa. Pedas. Ayo, waktunya berapa lagi, Bu? Makan dulu lah ya. Bahasa yang diingatin. Namanya itu ada apa aja sih? Oh, kemarin itu ya rumah itu ada apa aja sih namanya? Proses itu seperti mana bentuknya? Fungsinya nanti yang akan ditanyakan atau bentuknya? Ada tarian juga, ada tarian apa aja nanti. Oke, sifat tuh dia diingat, dia apa dia pintar. Yo, waktunya 2 menit lagi ya. Ayo biar diingat ya. Nanti makanan itu ada apa aja, setelah kan keluar soalnya dia KPD. Jadi bisa PPD. Iya nanti kelompok. Bukan pertanyaannya, Bi. Bukan tulisan kan Bu? Bukan. Oh iya, sudah? Belum. Oke, kalau sudah bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan. Ayo siapa aja kelompok 2? Lagi menunggu kelompok 2, kelompok 1 bisa saling diskusi apa teman-teman yang belajar ini. Atau bisa menjawab pertanyaan temannya yang sudah dipelajari tadi. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Dipahami lagi materinya itu apa aja. Diskusi sama temannya. Cerita ya gimana tadi belajar apa sih, ada apa aja sih di rumah tadi, makanannya apa aja, saling membantu supaya misalnya kayak pertanyaan temennya ternyata kalian tahu bisa dijawab.
Oke, waktunya habis ya. Ayo bisa kembali ke tempatnya masing-masing. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Semangat anak mengingat dan memahami apa aja isi dari kotak materi ini. Sekarang acara kita akan lakukan turna. Berapa waktunya, Bu? 5 menit ya. Ya, siapa ini yang menang duluan nih? Sebelum waktunya habis. Ayo. Udah belum? Ayo, nggak boleh lepas ya gandengannya. Buat tim nggak bau? Nggak ada. Coret aja. Yang penting bisa kebaca nggak apa-apa.
itu disebut geduduk. Kita lihat. Ini aku ini geduduk. Kelompok satu benar nggak? Oke, lanjut. Baru ketiga Isma, baca. Nama rumah dan kampung yang berbentuk lebih sederhana dan kecil. Jawabannya unik. Yo, benar? Betul. Kelompok satu dan dua. Oke, Jawabannya Mulun ya, iya. Ya, tiga. Selanjutnya, Mira, masih Mira. Ya. Soal nomor 4. nama rumah khusus pimpinan adat yang memiliki arti besar. Lima besar, jawabannya Moga. Kita lihat nomor 1 atau nomor 2. Jawabannya tuh. Oke, selanjutnya Nabila dibacakan. Nomor 5. Nama hidangan ikan bakar atau goreng yang diaduk dengan sambal seruit. Oke, seruit ya, betul ya jawabannya ya. Kita cek. Betul nggak? Benar. Betul benar. Oke, ayo selanjutnya. Karena tarian yang selalu diiringi alunan musik gambus itu bedana, Bu. Bedana, jawabannya. Bedana, jawabannya. Nomor 7 Sarah. Yang benar bedana itu Nama tarian adat yang sering ditampilkan di acara pernikahan atau begawi adalah Jawabannya Chandra. benar ya, nomor 1 nomor 2. Oke, selanjutnya. Nama mahkota emas sebagai mahkota yaitu sigar. Tiga ya, betul ya. Selanjutnya, si Sophie bacakan kembali nomor 9. Nama suku yang memiliki ciri khas pakaian baju kurung yang terbuat dari kain bulu. Sebut Usai batin. Usai batin. Oke, betul. Benar, nomor 1, nomor 2. Oke, terakhir. Kain. Nama kain khas Lampung yang disulam dengan barang Mas. emas. Disebut apa? Oke. Diakumulasi kelompok 1 betul berapa? Kelompok 2 betul berapa? kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya? Ya, Bu. Oke, ini kelompok 2, kelompok 1. Oke. Ada berapa nih? Untuk kelompok 1 skor nilainya 10 ya? ya benar 10.
Woi 40 menit sejam.